Mereka tewas dalam kondisi kepala atau tanpa kepala. Hai guys, aku Alfi. Makasih banget buat kamu yang udah klik video ini. Dan buat kamu yang mungkin baru buka channel ini, kamu boleh subscribe dulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Alfi. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan di mana pada saat itu ditemukan satu keluarga beranggotakan 6 orang, di mana mereka itu ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Jasad mereka ditemukan tanpa kepala. Dan kasus ini sering disebut dengan Hinterkaifeck murder. Gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi guys, kenapa kasus ini tuh diberi nama dengan Hinterkaifeck? Karena pada saat itu, tanggal 31 Maret 1922, telah terjadi di salah satu daerah yang bernama Hinterkaifeck, Bavaria, Jerman, di salah satu rumah dan juga peternakan sebuah keluarga yang bernama keluarga Gruber. Di mana keluarga Gruber ini tuh terdiri dari 6 orang. Di sana ada Andreas Gruber yang pada saat itu berusia 62 tahun. Kemudian juga ada istrinya yang bernama Cecil Gruber yang pada saat itu berusia 72 tahun. Dan anak mereka yang bernama Victoria berusia 32 tahun. Dan Victoria ini mempunyai anak yang berusia 7 tahun yaitu Cecil, Gabriel, dan juga si bungsu yang bernama Joseph. Dan di sana juga ada ART mereka yang bernama Maria. Nah, ke-6 orang ini guys pada saat itu ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka tewas dalam kondisi kepala atau tanpa kepala. Dan baru diketahui mereka itu dengan menggunakan alat yang bernama beliung, atau bisa juga disebut seperti kayak mata kapak yang mempunyai gagang yang panjang. Tapi ada juga salah satu sumber yang mengatakan bahwa mereka itu menggunakan cangkul. Dan kronologi penemuan dari ke-6 jasad korban ini memerlukan waktu beberapa hari. Tepatnya pada keesokan harinya pada tanggal 1 April 1922, ada 2 orang pengantar kopi yang bernama Han dan juga Hendrik. Dia pergi ke rumah keluarga Gruber untuk membawa ataupun mengambil pesanan mereka. Dan anehnya ketika Hans dan juga Edward ini sampai ke rumah keluarga Gruber, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Bahkan mereka juga sempat untuk mengetuk-ngetuk pintu, kemudian juga mengetuk jendela, tapi tetap tidak ada satu orang pun dari keluarga Gruber yang menemui mereka. Bahkan mereka juga sempat berkeliling di halaman rumah, tapi nihil, gak ada siapapun yang mereka temui. Akhirnya mereka memutuskan pergi meninggalkan rumah keluarga Gruber. Tetapi saat mereka ini meninggalkan rumah Gruber, mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Rumah itu kosong, tidak ada seorang pun. Di peternakan keluarga Gruber juga tidak ada siapapun. Tapi saat mereka meninggalkan rumah dan juga peternakan Gruber, mereka melihat kondisi gudang atau pintu gudang dari keluarga Gruber di dekat peternakan itu dalam kondisi terbuka. Dan itu menurut mereka aneh ketika tidak ada seorang pun yang ada di rumah ataupun peternakan keluarga Gruber. Dan keanehan pun tidak berhenti sampai di situ aja guys. Tepatnya dirasakan oleh pihak sekolah dari Cecil tempat dia bersekolah. Karena beberapa hari ini Cecil ini nggak masuk sekolah. Padahal biasanya dia rajin masuk sekolah, dan yang lebih anehnya lagi keluarga Gruber tidak ada seorang pun yang ngasih kabar kepada pihak sekolah kenapa Cecil ini nggak sekolah. Dan keanehan selanjutnya juga dirasakan oleh tetangga-tetangga di dekat rumah keluarga Gruber. Mereka heran kenapa keluarga Gruber ini pada hari Minggu mereka tidak hadir ke gereja untuk ibadah. Padahal biasanya mereka termasuk keluarga yang rajin untuk datang ke gereja untuk beribadah. Dan singkat ceritanya, pada tanggal 4 April 1922, setelah kecurigaan dari tetangga kemudian juga pihak sekolah, pada tanggal tersebut datanglah seorang teknisi yang datang ke rumah keluarga Gruber bernama Albert. Dia datang untuk memperbaiki mesin pencacah makanan milik keluarga Gruber. Yang mana sebelumnya itu, Albert ini udah janjian nih sama si Andreas, kepala keluarga dari Gruber ini, untuk memperbaiki mesin cacah makanan mereka yang telah rusak. Tapi anehnya, sama seperti Hans dan juga Edward sebelumnya, ketika Albert ini datang ke rumah keluarga Gruber, dia tidak menemukan seorang pun anggota keluarga dari keluarga Gruber.
Entah itu Andreas, entah itu istrinya, ataupun Victoria, dia tidak menemukan siapapun. Kondisinya itu benar-benar sepi. Dan yang dia dengar di area ataupun di dekat peternakan dan juga rumah dari keluarga Gruber ini hanyalah suara-suara binatang ternak dan juga suara anjing milik keluarga Gruber yang berada di belakang gudang. Setelah dia memastikan tidak ada seorang pun di rumah dan juga di peternakan milik keluarga Gruber, akhirnya dengan inisiatifnya, Albert ini langsung memperbaiki mesin pencacah makanan milik keluarga Gruber sendirian aja, tanpa ditemani ataupun tanpa dilihat oleh anggota keluarga Gruber. Karena dia merasa, ini udah lama banget nih, udah nunggu lama, tapi gak ada satu orang pun dari keluarga Gruber yang muncul. Dan akhirnya tanpa curiga, Albert pun meninggalkan kediaman dan juga peternakan Gruber. Dan karena ngerasa curiga, salah satu tetangga dari keluarga Gruber yang bernama Lawrence, akhirnya dia memutuskan untuk mengirim anaknya yang bernama Jacob dan juga Joseph untuk mengecek gimana sih sebenarnya keadaan keluarga Gruber. Dan akhirnya mereka pergilah ke rumah ataupun ke peternakan Gruber. Namun sesampainya Joseph dan juga Johan di sana, mereka sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti Han dan juga Hendrik dan Albert, dia tidak menemukan keluarga Gruber satu orang pun. Mereka mengelilingi halaman, kemudian juga mengelilingi di area gudang dan juga peternakan, mereka tidak menemukan keluarga Gruber. Dan karena tidak ada siapapun, akhirnya Johan dan juga Joseph ini kembalilah ke rumah Lawrence dan mengatakan kepada ayahnya itu bahwa mereka tidak menemukan siapapun di rumah atau di peternakan keluarga Gruber. Karena makin penasaran, Lawrence ini akhirnya memutuskan untuk mengeceknya sendiri beserta dengan kedua orang temannya yang bernama Michael dan juga Jacob. Pergilah mereka ke kediaman atau rumah keluarga Gruber. Mereka mengecek ke sana dan tidak ada siapapun di halaman dan sekitaran gudang. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gudang, mendobrak gudang, dan saat mereka masuk ke dalam gudang, betapa kagetnya mereka ketika mereka melihat jasad Andrea, kemudian juga istrinya Cecil, Victoria, dan juga anaknya Victoria yang bernama Cecil Gabriel. Mereka ditemukan dalam kondisi tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Mereka ditemukan dengan keadaan jasad atau tanpa kepala. Gak lama setelah itu, setelah Lawrence dan Michael dan juga Jacob menemukan jasad dari keempat korban sebelumnya, akhirnya Lawrence memutuskan untuk mengecek ke bagian rumah untuk mengecek apakah ada keluarga Gruber yang selamat. Dan saat Lawrence ini masuk ke dalam rumah, dia juga dikagetkan dengan kondisi ART keluarga Gruber, yaitu Maria. Dia juga dalam kondisi tewas di ranjangnya. Dan Lawrence juga menemukan Joseph yang malang, Joseph yang masih kecil, ditemukan juga tewas di keranjang bayinya. Dan naasnya saat kedua jasad itu ditemukan, keadaannya itu tidak jauh berbeda dengan keempat korban sebelumnya, yaitu kepala mereka dalam kondisi Dan setelah 6 korban ini ditemukan, akhirnya polisi melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara atau ke TKP. Dan di sana, polisi menemukan sesuatu yang menyayat hati banget, yaitu korban yang bernama Cecil ataupun Cecil kecil yang baru berusia 7 tahun, kondisinya itu sangat-sangat menyedihkan. Dimana di kedua tangannya ada gumpalan rambut. Dan dari hasil investigasi menemukan bahwa Cecil ini tuh ketika berada di samping kakek, nenek, dan juga ibunya yang sudah meninggal, Cecil ini masih dalam keadaan hidup dan mungkin dalam keadaan sekarat. Dan saking takutnya, dia sampai menjambak rambutnya sendiri. Itu bisa dilihat dari gumpalan rambut yang ada di tangannya, dan juga bagian kepala kiri dan kanannya itu dalam keadaan kayak pitak ataupun botak kayak gitu yang habis ditarik. Dan dari hasil penyelidikan pula, polisi menemukan bahwa keempat korban yang meninggal di dalam peternakan itu satu persatu. Jadi dari keempat korban ini tuh dipancing satu persatu untuk menuju ke peternakan. Mulai dari Andreas, kemudian juga istrinya Cecil, kemudian dilanjutkan dengan Victoria, dan yang terakhir yaitu Cecil kecil, paling terakhir di peternakan. Dan keempat korban ini ditemukan dalam peternakan dalam kondisi bertumpuk yang ditutupi oleh jerami. Dan itulah guys bagaimana proses penemuan dari ke-6 jasad korban keluarga Gruber. Namun sebelum ini terjadi, sebelumnya ada beberapa keanehan-keanehan yang terjadi, baik itu sebelum maupun setelah Keanehan pertama adalah keanehan sebelum Jadi guys, sebelum Maria kerja di keluarga Gruber, ada satu ART lain yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di
keluarga Gruber. Dan 6 bulan sebelum terjadinya pembunuhan, ART ini tuh dia memutuskan untuk berhenti bekerja di keluarga Gruber. Alasan dia berhenti adalah karena dia sering mendengar langkah kaki di loteng rumah keluarga Gruber. Dan hampir semua anggota keluarga Gruber juga mendengar langkah kaki di loteng itu. Dan saat mendengar suara langkah kaki di loteng itu, Andreas pun coba untuk mengeceknya ke loteng. Tetapi anehnya, pas Andreas itu mengecek ke arah loteng atau naik ke loteng, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Dan keanehan selanjutnya yaitu Andreas ini menemukan koran terbitan Munich. Padahal dia tidak pernah berlangganan koran yang terbitan dari Munich ini. Awalnya dia itu berpikir koran ini itu adalah koran milik pengantar pos yang tertinggal. Tapi setelah Andreas ini memastikan tidak ada seorang pun di area rumahnya yang berlangganan koran terbitan dari Munich ini. Bahkan beberapa hari sebelumnya juga Andreas ini tuh pernah menemukan ada jejak kaki dari arah hutan. Jejak kakinya itu kayak berbekas di lapisan salju gitu mengarah ke arah rumah ataupun arah belakang dari rumah Gruber ini. Tapi anehnya jejak kaki itu tuh gak pernah kelihatan mengarah lagi ke arah hutan. Selain itu juga kunci rumah juga sering hilang. Bahkan ruangan untuk menyimpan peralatan atau sejenis gudang itu sering terbuka kayak ada orang yang mendobrak kayak gitu. Dan teman dari istri Andreas yaitu Cecil juga pernah melihat bahwa Victoria pernah berantem atau beradu mulut dengan seseorang, tetapi dia tidak tahu orang itu siapa, dan ketika dilihat orang itu langsung buru-buru lari ke arah hutan. Dari berbagai keanehan yang terjadi sebelum pembunuhan itu, awalnya para tetangga itu menawarkan ke Andreas untuk melaporkan kejadian keanehan-keanehan itu ke polisi, tetapi sayangnya pada saat itu Andreas menolak untuk melaporkan kejadian-kejadian aneh itu ke polisi. Dan untuk keanehan yang selanjutnya yaitu keanehan setelah terjadinya pembunuhan. Jadi dari hasil pernyataan kepolisian, dari fakta-fakta yang mereka kumpulkan, ternyata setelah dicek tidak ada satu barang pun milik keluarga Gruber yang hilang. Dan dari pernyataan polisi juga menyatakan bahwa pelaku ini dia sempat tinggal beberapa hari di rumah Gruber sesaat setelah dia ke-6 korban. Hal ini bisa terlihat dari kondisi ternak yang sudah diberi makan, kemudian juga persediaan makanan juga yang hampir habis, roti-roti juga sudah ada yang memakan. Bahkan tetangga juga melihat ada kepulan asap dari cerobong asap yang menandakan bahwa di rumah keluarga Gruber itu masih ada orang. Dan tepat sehari setelah itu juga ada petani yang bernama Michael, tidak sengaja dia lewat di depan rumah ataupun peternakan dari milik keluarga Gruber, dan dia melihat bahwa di rumah itu ada seseorang yang menyalakan oven, dan dari aromanya itu tercium aroma sangat-sangat busuk sekali. Dan pada hari yang sama, tepatnya pada pukul 3 dini hari, petani sekaligus pemotong daging yang bernama Simon, dia melihat dua orang misterius berada di belakang peternakan milik keluarga Gruber. Dan ketika Simon ini tuh melihat mereka berdua, secara cepat mereka itu langsung memalingkan wajah mereka dan kabur. Dan ketika mendengar kasus ataupun kematian dari keluarga Gruber, si Michael ini tuh yakin bahwa dua orang yang ditemui oleh Simon di hutan itu memiliki andil dalam proses membunuh keluarga Gruber. Namun sayangnya, pihak kepolisian tidak pernah mengusut sampai tuntas siapakah kedua orang misterius tersebut. Dan guys, sehari setelah ke-6 korban keluarga Gruber ini ditemukan, seorang dokter yang bernama Johann Baptist, dia itu melakukan kayak otopsi di tempat kejadian perkara. Dan dia menetapkan bahwa cangkul adalah alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh semua korban. Dan dokter Johann ini pun langsung mengeluarkan ke-6 kepala milik korban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Munich. Namun sayangnya setelah kepala itu dikirim ke Munich untuk dilakukan otopsi, anehnya ke-6 kepala itu hilang begitu saja dan sampai sekarang tidak ditemukan. Karena sampai sekarang tidak ditemukan, akhirnya ke-6 korban ini, ke-6 jasad korban keluarga Gruber ini dimakamkan tanpa kepala. Dan guys, setelah kasus ini ditangani polisi, muncul beberapa nama yang diduga sebagai pelaku dari pembunuhan ini. Dan nama yang teratas yang muncul adalah Carl Gabriel. Carl Gabriel ini sendiri adalah suami dari Victoria. Sosoknya dilaporkan telah meninggal dunia di Arras, Prancis ketika Perang Dunia Pertama. Namun anehnya,
mayatnya itu tidak pernah ditemukan. Dan beberapa teori menyebutkan bahwa Carl Gabriel ini tuh masih hidup. Bahkan ada prajurit yang waktu itu setelah Perang Dunia ke-1, dia bersaksi bahwa dia itu pernah melihat Carl Gabriel selepas Perang Dunia ke-1. Lalu guys, jika benar Gabriel ini adalah pelakunya, lalu apa sih motif sebenarnya sehingga dia tega melakukan terhadap keluarga Gruber? Jadi guys, berdasarkan informasi yang beredar, motif utama dari Gabriel ini diperkirakan adalah karena rasa sakit hatinya mengetahui bahwa Victoria ini mempunyai ataupun berselingkuh dengan ayahnya sendiri. Ya, Andreas memiliki hubungan dengan Victoria. Jadi pernah dikabarkan bahwa Andreas ini tuh pernah Victoria dan sempat dilaporkan ke pengadilan, bahkan diketahui oleh seluruh penduduk desa. Dan oleh karena itu, Victoria ini tuh pernah dihukum selama 1 tahun pada tahun 915 dan juga ayahnya Andreas diasingkan dari Hinterkaifeck dan diyakini bahwa Joseph ini adalah hasil dari buah cinta mereka berdua. Selain Gabriel, suspek ataupun yang diperkirakan pelaku dari tersebut dicurigai adalah Lawrence. Jadi Lawrence ini tuh kayak mencurigakan banget guys. Ditambah lagi pada tahun 1918 istri Lawrence ini meninggal dan diyakini Lawrence ini mempunyai hubungan dengan Victoria dan Joseph, anak Victoria yang baru 2 tahun itu, diyakini pula adalah hasil ataupun buah cinta dari Lawrence dan juga Victoria. Belum lagi Lawrence ini tuh menunjukkan perilaku-perilaku yang aneh ataupun mencurigakan. Kalian masih ingat kan bahwa orang pertama yang menemukan ke-6 korban adalah Lawrence. Pada saat itu, Lawrence bersama dengan Michael dan juga Jacob itu kan harus mendobrak untuk menuju ke peternakan milik keluarga Gruber. Nah, setelah itu, tak lama Lawrence itu tuh langsung masuk ke rumah milik keluarga Gruber melalui pintu depan. Dia membukanya itu menggunakan kunci. Dan kalian masih ingat kan, keluarga Gruber ini pernah melaporkan atau pernah menceritakan bahwa mereka sering banget kehilangan kunci. Nah, diyakini kunci yang dimiliki oleh Lawrence ini tuh sebenarnya adalah hasil pemberian dari Victoria agar Lawrence itu bisa dengan mudah untuk datang ke rumah keluarga Gruber. Dan ketika Lawrence ini ditanya kenapa dia masuk ke dalam rumah itu sendirian, padahal bisa aja kan di dalam rumah itu si pembunuh masih berada di sana. Tapi dengan entengnya Lawrence ini menjawab kalau dia ingin memastikan bagaimana keadaan anaknya Joseph. Jadi bisa diyakini bahwa di situ Joseph itu adalah benar-benar anak dari Lawrence dan juga Victoria. Namun spekulasi ataupun kabar tidak berhenti sampai di situ aja. Bertahun-tahun setelah kejadian atau ditemukan jasad dari ke-6 korban itu, polisi juga memberikan pernyataan bahwa Lawrence ini tuh sebagai sosok pengganggu atau yang sering menghalangi jalannya investigasi. Selama bertahun-tahun, para tetangga dan para penduduk dari Hinterkaifeck ini meyakini bahwa Lawrence lah ya. Hal tersebut didasarkan dari komentar-komentar Lawrence yang diyakini hanya seorang pembunuh yang tahu detail tentang bagaimana proses itu. Menurut laporan seorang guru lokal yang bernama Hans, dia pernah bertemu dengan Lawrence. Saat itu Lawrence kedapatan berkunjung ke sisa-sisa peternakan Hinterkaifeck. Dan saat ditanya kenapa dia ada di sana, dan dia menjawab dengan pernyataan yang sungguh mencurigakan. Dia bilang upaya si untuk menguburkan ke-6 jasad pada saat itu ternyata gagal. Hal itu karena kondisi tanah pada saat itu tengah membeku. Dan pernyataan dari Lawrence itu dianggap sebagai bukti bahwa dia itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang proses saat itu. Sampai-sampai dia tahu bahwa kondisi tanah pada saat itu tengah membeku. Namun pada saat itu polisi membantah. Wajar aja bahwa Lawrence itu mengetahui kondisi tanah di sekitaran peternakan Hinterkaifeck. Karena dia adalah tetangga dari keluarga Gruber. Tentu saja dia tinggal di sana dan dia tahu bagaimana kondisi dari tanah Hinterkaifeck. Namun juga spekulasi muncul kenapa Lawrence ini dicurigai sebagai dari keluarga Gruber. Diyakini bahwa pada saat itu Victoria menuntut tunjangan finansial untuk membesarkan Joseph. Dan itulah menjadi motif kenapa Lawrence ini dengan tega keluarga Gruber untuk menghindari tuntutan finansial dari Victoria. Namun pada akhirnya pada tahun 1941 sebelum Lawrence ini meninggal, dia mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan kepada orang-orang yang menuduhnya sebagai dan dari hasil pengadilan tersebut dinyatakan bahwa Lawrence ini tidak bersalah dan tuduhan orang-orang kepada Lawrence sebagai
dari keluarga Gruber ataupun peternakan Hinterkaifeck tidaklah terbukti. Di samping Gabriel dan juga Lawrence, muncul beberapa nama yang diduga sebagai pelaku dari keluarga Gruber. Di antaranya adalah Graham bersaudara, Carl dan Andreas, kemudian juga ada Peter, kemudian ada Bichler bersaudara, George Siegel, Yaller bersaudara, hingga Paul Muller. Namun nama-nama yang disebutkan tadi mereka dipastikan merupakan bukan pelaku dari keluarga Gruber karena mereka dinyatakan kurangnya bukti sehingga tidak bisa dijatuhi ataupun dicurigai sebagai pembunuh dari keluarga Gruber. Dan selama investigasi berjalan, polisi telah mencurigai sekitar 100 orang sebagai pembunuh dari kasus keluarga Gruber ini. Namun penyelidikan tidak pernah membuahkan hasil. Bahkan sampai tahun 1986 yang merupakan batas akhir dari penyelidikan kasus Hinterkaifeck ini, polisi tidak pernah berhasil mengungkap siapakah sebenarnya dari keluarga Gruber atau yang bertanggung jawab dalam kasus misteri pembunuhan Hinterkaifeck. Oke guys, itulah kisah tragis dari keluarga Gruber yang ditemukan jasadnya dalam kondisi tanpa kepala. Dan buat kamu yang suka dengan kisah ataupun video kali ini, kamu boleh langsung aja klik tombol like di bawah. Dan buat kamu yang punya ide apa lagi atau cerita apa lagi yang ingin Alfi bahas, kamu boleh juga langsung ketik aja di kolom komentar biar nanti Alfi langsung bahas. Oke guys, terima kasih buat kamu yang udah lihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!